Bayangkan, kalian sedang berjalan melewati sebuah aksi demonstrasi. Bendera merah putih berkibar, poster-poster tuntutan terlihat di mana-mana. Lalu di tengah kerumunan, sebuah spanduk besar terbentang. Bukan lambang partai, bukan gambar tokoh politik, tapi tengkorak tersenyum memakai topi jerami. Ya, itu adalah Jolly Roger milik topi jerami, simbol dari karakter Monkey D. Luffy dalam manga dan anime legendaris One Piece. Dan di Indonesia, simbol ini kini punya makna yang jauh lebih besar daripada sekadar tanda sebuah kru bajak laut fiksi. Hari ini, kita akan mengupas bagaimana sebuah gambar dari dunia fantasi bisa menjadi bahasa protes yang menyentuh hati banyak orang, dan mengapa hal itu memicu perdebatan panas. Simbol yang kita bahas adalah tengkorak putih sederhana, dengan senyum lebar dan topi jerami. Bagi jutaan penggemar One Piece, itu adalah tanda persahabatan, kebebasan, dan semangat petualangan. Luffy, sang pemilik topi jerami, adalah tokoh yang berlayar untuk mencapai mimpi besarnya, melawan kekuasaan yang sewenang-wenang, dan membantu orang-orang tertindas. Dalam cerita, dia sering berhadapan dengan pemerintah dunia yang korup, bajak laut kejam, hingga tirani yang menghancurkan kebebasan rakyat. Bagi para penggemar di Indonesia, karakter ini bukan hanya hiburan. Luffy adalah simbol harapan bahwa ketidakadilan bisa dilawan, bahkan oleh mereka yang sederhana tapi punya tekad kuat. Maka, tak heran kalau simbol ini akhirnya muncul di aksi-aksi demonstrasi, dibentangkan di mural-mural jalanan, bahkan dijadikan avatar di media sosial. Beberapa minggu sebelum peringatan kemerdekaan 17 Agustus, sejumlah mahasiswa dan seniman mulai mengunggah foto spanduk bergambar Jolly Roger Luffy di Instagram. Awalnya, itu hanya dianggap sebagai karya seni kreatif. Namun puncaknya terjadi ketika pada hari demonstrasi besar, spanduk itu dibentangkan di tengah kerumunan, tanpa slogan politik yang agresif, tanpa kata-kata kasar. Hanya simbol itu. Video dari momen ini langsung meledak di TikTok dan Twitter. Ribuan komentar bermunculan. Ada yang bilang ini brilian karena damai namun penuh makna. Ada juga yang bilang ini tidak pantas dibawa di acara yang seharusnya sakral. Sejumlah pejabat mengkritik penggunaan simbol bajak laut di momen nasional, menyebutnya tidak menghargai nilai patriotisme. Beberapa tokoh politik bahkan menuding ada agenda terselubung di baliknya. Namun di sisi lain, banyak akademisi dan pegiat seni yang membela aksi ini. Mereka berargumen bahwa kebebasan berekspresi adalah hak yang dilindungi undang-undang. Selama simbol itu tidak mengandung ujaran kebencian atau ajakan kekerasan, seharusnya tidak ada masalah. Generasi Z dan milenial tumbuh di tengah arus budaya global yang masif. Mereka menonton anime, main game, mengakses media sosial, dan terbiasa dengan simbol visual. Saat mereka merasa suara mereka tidak didengar, mereka mencari cara untuk mengekspresikan diri yang unik dan relatable. Menggunakan simbol Luffy adalah cara untuk mengatakan, kami ingin kebebasan, kami ingin melawan ketidakadilan, tapi kami melakukannya dengan cara yang damai dan kreatif. Tentu saja, ada sisi kontroversialnya. Simbol bajak laut bisa dimaknai sebagai kriminalitas, pembangkangan, atau kekacauan. Pihak yang tidak sepakat akan memanfaatkan narasi ini untuk melemahkan pesan di baliknya. Inilah dilema kebebasan berekspresi, di satu sisi ingin menyampaikan pesan dengan bebas, di sisi lain harus siap menghadapi interpretasi negatif dari pihak lain. Menariknya, fenomena ini mulai menarik perhatian komunitas global One Piece. Beberapa forum internasional membahasnya. Bahkan ada fan art yang menggambarkan Luffy berdiri di Monas sambil mengangkat bendera merah putih. Mereka menganggap ini bukti bahwa karya fiksi bisa melampaui batas hiburan dan menjadi simbol nyata perjuangan. Meski begitu, ada juga penggemar yang khawatir simbol ini akan terpolitisasi dan kehilangan makna aslinya. Pada akhirnya, simbol hanyalah alat. Yang membuatnya kuat adalah cerita, emosi, dan nilai yang kita tempelkan padanya. Bagi sebagian orang, Jolly Roger Luffy hanyalah gambar dari komik. Bagi sebagian lain, itu adalah bendera perjuangan damai. Pertanyaannya, apakah kita akan terus berdebat soal bentuk simbolnya, atau mulai melihat pesan yang ingin disampaikan di baliknya tentang keadilan, kebebasan, dan masa depan yang lebih baik? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kami dapat membuat fakta menarik lainnya.